Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pelajaran pada hari ini akan kita mulai. Terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pada hari ini yaitu fase-fase pemerintahan Bani Umayyah pertama Damaskus. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah, tahun 662 Masehi, sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau dalam bahasa Inggris disebut Arab Oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah, lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab yang Islam dipadukan dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah pertama pada saat itu masih berciri Arab asli, yaitu bahasa nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarik Islam. Pada fase pertama di yang ke-8 di buku siswa kelas 9 ini menjelaskan tentang perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua, yakni benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wilayah di imperium-imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, Gothia banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Khusus imperium besar Yunani pada saat itu telah lemah dan semua wilayah telah dikuasai oleh imperium yang baru muncul, yaitu Islam. Pada masa Bani Umayyah pertama, pembinaan peradaban, ilmu, dan kebudayaan serta administrasi pemerintah berkembang pada periode selanjutnya. Sementara pada periode ini para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah Islamisasi. Yang selanjutnya yakni fase kemajuan. Dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah pertama Damaskus. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, yakni sahabat Uqbah bin Nabi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Sarh di India, dan Tariq bin Zaid di Eropa atau Andalusia. Fase lemah sampai runtuhnya fase ini dimulai dari fase kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9, yang tidak bisa mengendalikan pemerintah seperti kedua kakaknya, Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan Khalifah kedua dalam suatu tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah ke-12 yakni Yazid bin Walid, dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Yang selanjutnya yakni Khalifah-Khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah pertama karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah pertama tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin. Pertama-tama yakni membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya.
Yang kedua, beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Yang keempat, penyiaran Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai. Yang kelima, adil terhadap semua pihak. Keenam, sopan dan santun dalam bertutur. Ketujuh, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Kedelapan, membuka forum untuk masyarakat luas, bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Masa pemerintahannya yang singkat 3 tahun, akan tetapi mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur, sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Memberi instruksi kepada Gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Yang selanjutnya yakni kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah pertama Damaskus. Yang pertama, memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, yakni Afrika Utara, India, dan Bizantium. Akan tetapi dari 3 wilayah itu, Bizantium lebih dahulu dilaklukkan karena selain subur, masyarakatnya menganut Nasrani Ortodok. Yang kedua, membentuk departemen dan duta, tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah. Wilayahnya yakni Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Khalifah-khalifah Bani Umayyah lain yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental, yakni yang pertama ada pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam, mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintah untuk barter atau alat tukar. Sejarah mata uang pertama kali ditetapkan di dunia dan dijadikan sebagai alat tukar. Yang kedua, yakni pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontak. Alhasil keadaan pemerintahan menjadi kondusif dan perkembangan peradaban menjadi lancar. Yang ketiga, yakni kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa atau Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Yakni yang keempat, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah, Umar mengeluarkan perintah kepada Gubernur Madinah agar segera memerintahkan masyarakat Islam yang ada di Madinah, Hijaz, dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeleksi, dan menyempurnakan hadis. Yang selanjutnya yakni proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengumpulan dan penyempurnaan hadis terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah. Khalifah Umar menginstruksikan kepada Gubernur Madinah yang memerintah pada waktu itu agar segera mengumumkan pada masyarakat umum tentang gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis. Tindakan tersebut dilakukan oleh Khalifah Umar karena kondisi di lapangan hadis telah diselewengkan dan telah bercampur aduk dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Hadis difungsikan untuk menguatkan kedudukan kelompok-kelompok tertentu seperti Bani Umayyah, kelompok Khawarij, dan kelompok Syiah yang saling berebut membuat hadis-hadis untuk menguatkan 24 buku siswa kelas 9 eksistensi kelompok masing-masing. Yang selanjutnya yakni proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah pertama. Perkembangan ilmu pada zaman permulaan Islam termasuk masa Bani Umayyah pertama meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarik, dan bidang filsafat. Pertama, pemerintah pada masa Bani Umayyah pertama dibina atas dasar kekerasan, karena itu mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita, menghibur para khalifah dan membesar istana. Yang kedua, jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balighah, yakni berbahasa yang indah. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah pertama memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu gerakan ilmu agama karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu. Ini dijelaskan di dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam Kurikulum 2013 halaman 25. Yang selanjutnya yakni gerakan filsafat karena ahli agama di akhir Daulah Umayyah pertama terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Yang selanjutnya yakni gerakan sejarah karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat.
Peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah pertama, yakni menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu nahwu, tarikh dan geografi, serta seni bahasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.